Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kitab tafsir, kitab tentang tafsir Al-Quran. Dan hampir semua kitab yang bicara tentang hadis-hadis Nabi SAW, baik itu kitab Sunan maupun kitab Jami', itu selalu mencantumkan kitab tafsir seperti ini. Dan tafsir itu artinya penjelasan atau penyingkapan. Maka tafsir hampir mirip dengan safar. Bedanya kalau tafsir sin fa ra, kalau safar fa sin ra, kalau safar sin fa ra. Tapi urutannya berbeda tapi hurufnya sama. Sehingga maknanya ada kesamaan. Yaitu safar itu menyingkap watak asli seseorang. Babun fi qaulihi ta'ala wadkhulul baba sujada, dan masuklah ke pintu, yaitu pintunya Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, maksudnya dalam keadaan rukuk, maka rukuk disebut sujud. Wa qulu hittatun, dan berkatalah kalian hittah, itu sama dengan ghufranaka kalau bahasa kita ya. Hittah itu dari wahtut anna dzunubana, gugurkan dosa-dosa kami. Di situ sudah ada suratnya atau belum? Surat 2 ayat 58 ada. Sudah ada ya? Ya. Surat Al-Baqarah ayat 58. 2123 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila li bani Israil udkhulul baba sujada wa qulu hittah yughfar lakum khatayakum. Boleh dibaca yughfar, boleh dibaca naghfir, dua-duanya qiraah yang mutawatirah. Fabaddalu fadkhulul baba yazhafuna ala astahihim, mereka mengesot pada pantat-pantat mereka. Wa qalu habbatun fi sya'ratin, jadi hittah diganti habbah fi sya'rah, biji pada gandum. Dalam riwayat yang lain hintoh. Nah, bedanya kalau hintoh itu adalah gandum yang mewah atau yang istimewa. Babun fi qaulihi ta'ala wa laysal birru, dan tidaklah al-birru kebaikan bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Laysal birru, laysal birra. Ya, boleh dibaca dhammah, boleh dibaca fathah. Surat 2 ayat 189. Fadhal. Mitul barra'a yaqulu kanatil ansaru idza hajju farja'u Min duhuriha itu dari atapnya. Nah, kalau bayangan kita mungkin gentengnya dibuka dulu ya. Tapi kalau orang Arab gimana rumahnya nggak tahu kita. Fadhal. Qala faja'a rajulun minal ansari fadakhala min babihi faqila lahu fi dhalika fanazalat hadhihi al-ayatu ya, jadi nggak ada sama sekali dalam Islam pulang dari safar masuk rumah tidak lewat pintu tapi dari atap, itu sama sekali nggak ada aturan seperti itu. Itu hanya adat jahiliyah yang tidak ada maknanya sama sekali, maka diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang berisi tentang sababun nuzul itu dibagi dua, ada yang jelas menunjukkan sababun nuzul, ada yang tidak. Kalau kata-katanya fa nazalat seperti ini jelas merupakan sababun nuzul. Karena fa itu menunjukkan urutan. Jadi setelah terjadi suatu kejadian lalu turun. Berarti betul-betul itu adalah sabab nuzul. Tetapi kalau hanya nazalat fi, turun ayat ini pada suatu kasus, nah nazalat fi itu tidak selalu menunjukkan sababun nuzul. Tapi maksudnya cakupannya ya, ayat ini membahas juga, termasuk yang dibahas adalah kejadian ini, kejadian ini. Maka nazalat fi itu lebih luas, sehingga satu ayat bisa nazalat fi dalam beberapa hal, karena beberapa hal itu mirip atau kandungannya sama. Babun fi qaulihi ta'ala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Arini boleh di dhamm disukun ra-nya aruni, sebagaimana arina juga boleh aruna. Wahai Rabb kami, tampakkanlah kepada kami, jelaskanlah kepada kami bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ini perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bukan karena ragu-ragu tapi supaya ziyadatul iman, lihat ma'inna qalbi. 260 ini ayatnya. Fihi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qad taqaddama fi kitabil fadail.
Hadis 1608. Babun fi qoulihi ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian menjelaskan, menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, au tukhfuh, atau menyembunyikannya, yuhasibukum billah, Allah akan menghisab kalian dengannya. Ini surat Baqarah ayat 284 sudah mansukh dengan ayat setelahnya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ayat-ayat hukum itu bisa mansukh. Tapi kalau ayat-ayat berita tidak akan mansukh ya. Jadi kaidahnya la naskha fil akhbar. Tidak ada nasakh mansukh di dalam masalah berita. Nah, sehingga nanti kalau ada pendapat mengatakan ini mansukh padahal berita, ini pendapat yang lemah. Fadal. Ini maksudnya contoh amalan yang sudah diwajibkan oleh Allah yang mereka merasa mampu ya. Salat, puasa, jihad, sedekah. Padahal kan perintah sebenarnya banyak ya. Kenapa disebutkan 4 ini? Ini menunjukkan fadilahnya 4 amalan ini. Dan kalau kita lihat Nabi pernah menyabdakan 4 amal ini semuanya dalam satu hadis, yaitu ketika menyebutkan pintu-pintu surga. Ada babus shalah, ada babur rayyan untuk yang puasa, ada babul jihad, ada babus shadaqah. Maka 4 amal ini sangat mulia di dalam Islam sampai disiapi pintu khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Ya, jadi 2 ayat ini meskipun tempatnya bergandengan di dalam surat Al-Baqarah, tapi ternyata turunnya tidak gandeng ya, tapi jeda 1 tahun. Setelah turun ayat yang memberatkan mereka karena isi hati pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, nah baru kemudian turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mirip dengan ini tapi agak beda sedikit, yaitu surat Al-Muzammil. Bagian awalnya dengan bagian akhirnya itu jeda. Oh, yang 1 tahun yang Muzammil ya? Kalau yang ini saya nggak ngerti apa 1 tahun atau berapa ini? Nggak disebutkan ya. Nah, maka di surat Muzammil wajib qiyamul lail selama 1 tahun. Setelah itu turun bagian akhir dari surat Al-Muzammil, yaitu sudah tidak wajib lagi qiyamul lail pada ayat terakhir surat Al-Muzammil, itu setelah 1 tahunnya. Maka meskipun 1 surat tapi ternyata turunnya berbeda antara bagian awalnya dengan bagian akhirnya. Kemudian dari sini juga kita ketahui bahwasanya ada ayat yang turun yang membenarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang terkenal kan ayat yang turun membenarkan perkataan Sayyidina Umar, ya, muwafaqat Umar. Ya, ini bisa disebut muwafaqat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau menyuruh para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ternyata turun ayat yang sesuai dengan lafal yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, apakah ada muwafaqat Nabi yang selain hadis ini? Saya belum mengetahuinya. Ya, kalau ada bisa dikumpulkan menjadi satu kitab ya, muwafaqat Sayyidina Umar dan muwafaqat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa doa di dalam ayat terakhir surat Al-Baqarah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita mengucapkan kalimat-kalimatnya Allah jawab na'am, 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 artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Tidaklah lan taqra'a biharfin minhuma illa utitahuma." Kamu tidak akan membaca satupun kata pada ayat-ayat ini, dua ayat ini, kecuali pasti kamu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang dijawab oleh Allah, antara lain surat Al-Fatihah, antara lain dua ayat terakhir Baqarah ini, antara lain wirid tahlil, nah itu juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan la ilaha illallah wa la syarikalah, Allah menjawab sadaqa abdi la ilaha illa ana la syarikali, dan seterusnya, itu hadis yang sahih. Sudah selesai tafsir surat Al-Baqarah, ringkas tidak semuanya. Dan saya sudah menulis satu buku dengan judul Ahaditsut Tafsir, hadis-hadis tafsir. Setiap juz saya kasih 40 hadis. Nah, jadi arba'in hadis untuk tafsir juz 1, arba'in hadis untuk tafsir juz 2, dan seterusnya, sehingga kalau sempurna kitab itu akan jadi 40 dikali 30. Berapa itu? 1200 hadis ya. Tapi baru juz pertama ya, belum sempurna. Surat Ali Imran. Babun fi qawlihi ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Allah lah yang menurunkan kepada engkau kitab Quran. Darinya ada ayat-ayat yang muhkam, ada juga yang mutasyabihat. Ini ayat 7 surat Ali Imran. Apa bedanya muhkam dengan mutasyabihat? Nah, dibaca dulu ayatnya, fadhal. Ya, illallah berhenti di sini ya, karena warrasikhun ini kalimat baru. Meskipun ada juga tafsir yang mengatakan illallah warrasikhun, ya. Tapi yang masyhur adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik. Kemudian kalimat baru istinaf warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Fadhal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين الذين سمى الله فاحذروه. Ya, jadi tentang mutasyabihat dan muhkam ini banyak sekali perbedaan pendapat ya. Tapi yang populer dua. Yang pertama, muhkam itu yang tidak mansukh. Nah, mutasyabihat itu sebaliknya. Berarti mutasyabihat adalah yang mansukh. Dan ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, dua sahabat Nabi SAW yang sama-sama ahli tafsir. Pendapat yang kedua, mutasyabihat itu yang mengandung makna lebih dari satu ya, maknanya 2 atau 3 atau 4. Berarti muhkam itu yang sebaliknya, yang hanya mengandung satu makna, tidak bisa mengandung dua makna. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sudah enggak ada tafsiran macam-macam. Itu tafsirannya satu saja. Kecuali mungkin kata-kata as-samad ya, dalam bahasa Arab mungkin termasuk lafal mustarak sehingga bisa mengandung dua makna. Intinya kalau mengandung dua makna atau lebih itu mutasyabih. Kalau satu makna saja berarti muhkam, dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, di sini Rasulullah mengatakan kalau ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, berarti yang dimaksud di ayat ini. Contohnya orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan Al-Qur'anu makhluk, kalam Allah Quran adalah makhluk kata mereka. Nah, sebenarnya mereka tidak punya dalil yang sangat jelas menunjukkan hal itu, tetapi mereka hanya mencari dalil-dalil yang mutasyabih saja. Misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran ma ya'tihim min ayatim min dzikrim min rabbihim muhdatsy. Muhdatsy kemudian diartikan oleh mereka berarti Al-Quran itu sesuatu yang hadis, sesuatu yang ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti dia makhluk. Padahal sebenarnya tidak seperti itu tafsirannya. Maka ini termasuk yang mutasyabihat seperti ini. Babun fi qawlihi ta'ala la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu.
atau la tahsibanna boleh di kasrah juga sinnya. Janganlah betul-betul engkau mengira orang-orang yang mereka itu bangga dengan apa yang mereka lakukan dan mereka suka untuk mereka dipuji dengan sesuatu yang mereka sebenarnya tidak melakukannya sama sekali. Bima atau ata ini maksudnya mendatangi, maksudnya melakukan. Betul. An-Nabi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rijalan minal munafiqina fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qasdi ta'allahu anhu wa qaditu fi ma'adihim fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam adayadu ilaihi wa halafu wa ahabbu ayyuhumatu. Nah, jadi tafsirannya untuk ayat tadi, yafrahuna bima atau, mereka senang ketika mereka tidak ikut perang karena yang mereka lakukan adalah tertinggal dari perang. Kemudian ahabbu ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka senang dipuji sesuatu yang mereka tidak lakukan. Ya, mereka dianggap ikut perang padahal tidak ikut perang. Disebutkan ikut perang tetapi padahal tidak ikut perang, mereka senang. Nah, seperti itu sifatnya orang-orang munafik. Fadhal. Ya, maka ayat ini turun terhadap orang-orang munafik, ya. Bukan turun terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan pada hadis berikutnya nanti. Fadhal. Bawabihi maksudnya namanya si Rafi itu. Rafi itu adalah bawabihi, yaitu penjaga pintunya. Fadhal. Ya, jadi kata dia, ini ayat ini semua kita melakukan, ya. Pasti semua kita kalau melakukan sesuatu ya senang dengan apa yang dilakukan itu. Kemudian kalau kita dipuji orang padahal kita tidak melakukannya, ya kita juga senang. Misalnya kita populer, misalnya ini orang suka ahli tahajud. Nah, ternyata kita tidak ahli tahajud. Kita senang dengan pujian itu. Kalau ini disiksa karena disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, berarti kita semuanya tersiksa. Nah, ternyata ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ini bukan untuk kita orang-orang beriman. Fadhal. Ya, jadi kalau untuk ahli kitab, maka yafrahuna bima atau, mereka senang dengan apa yang mereka lakukan, yaitu menyembunyikan ayat yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, yaitu mereka pura-pura sudah menjawab padahal sebenarnya jawabannya tidak sesuai jawaban yang benar. Nah, tidak sesuai jawaban yang benar, mereka senangnya dipuji bahwa itu sudah memberikan jawaban. Padahal berarti sama saja belum memberikan jawaban karena jawabannya tidak benar. Nah, maka hadis pertama menunjukkan bahwa ayat ini tentang orang-orang munafik, dan hadis kedua menunjukkan bahwa ayat ini tentang ahli kitab, dan ini tidak bertentangan. Karena intinya tidak untuk orang-orang yang beriman, ya, untuk ahli kitab maupun orang-orang munafik. Sudah selesai Ali Imran, kemudian suratun Nisa, surat An-Nisa. Nah, termasuk kesesatannya orang-orang Khawarij itu adalah meletakkan ayat-ayat tentang orang kafir diterapkan kepada orang-orang beriman. Sehingga mereka mengatakan ahlul kabair
khaliduna finnar. Pelaku dosa besar itu masuk ke dalam neraka kekal. Nah, itu gara-gara menerapkan ayat-ayat tentang orang kafir atau munafik diterapkan pada kaum mukminin. Nah, ini tidak benar seperti ini. Hanya saja ada kaidah mengatakan gini. Setiap ayat yang bicara tentang orang-orang kafir, maka orang-orang beriman yang melakukan tingkah seperti mereka itu sudah terseret oleh ayat tersebut. Itu kaidahnya saya temukan dalam kitab Sofwatut Tafasir. Nanti kalau dicari dengan kata kunci tajurru bidzailiha, ya, dia menarik atau menyeret dengan ekornya. Nah, maka maknanya tadi ayat bicara tentang orang kafir, kalau ada orang muslim melakukan tingkah tersebut juga, maka dia terseret oleh ayat tadi meskipun bukan dia yang dimaksud. Contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maghdubi alaihim Yahudi, dallin Nasrani. Tapi setiap orang yang mengikuti langkahnya Yahudi, yaitu tidak mengamalkan ilmu, maka sudah mendapatkan sebagian dari ancaman tersebut, maghdubi alaihim. Kemudian yang ibadah tanpa ilmu seperti orang Nasrani, maka sudah mendapatkan kesesatan meskipun bukan yang dimaksud dalam ayat tadi. Babun fi qoulihi ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kalian khawatir tidak bisa adil terhadap anak-anak yatim, yaitu untuk kita nikahi. Kemudian wa qoulihi wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka minta fatwa kepada engkau tentang para wanita, maksudnya dalam hal warisan bagi mereka. Karena dulu yang mendapatkan warisan itu syaratnya harus dua. Yang pertama dia harus laki-laki, berarti wanita tidak dapat warisan. Yang kedua dia harus balik, kalau masih anak-anak tidak dapat warisan. Itu adat jahiliyah. Nah, maka oleh Allah dihapus adat itu. Mereka bertanya waktu itu, bagaimana perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh bapaknya dapat warisan tidak? Nah, Allah jelaskan pada ayat ini. Fadhal. Mataba, maksudnya mahalla, apa yang halal. Nah, maka yang tidak halal nggak boleh dinikahi. Misalnya mahram atau ibunya sendiri. Kemudian masna wa thulatha wa ruba', wa di sini bermakna au, dua atau tiga atau empat. Dan wawu dengan makna au itu banyak di dalam bahasa Arab. Fadhal. Minas sodak, ya, wa yablughu, dan mereka mencapai bihinna, kepada perempuan tadi, kepada anak-anak yatim tadi, a'la sunnatihinna, yang paling tinggi dari adat mereka, minas sodaki, dari mahar. Jadi mahar itu kan bisa diklasifikasikan, ya. Kalau orang miskin berapa maharnya, kalau orang kaya berapa maharnya, kalau orang sedang-sedang berapa maharnya. Maksudnya kalau si yatim ini termasuk wanita kaya, keturunan dari keluarga kaya, maka hendaklah kasih maharnya juga mahar yang sesuai adat mereka berapa, gitu maksudnya. Betul.
Ya, jadi maksudnya yang mengurusi anak yatim itu harus adil kepada anak yatim yang dia urusi tadi. Kalau anak yatimnya jelek, tidak cantik, nah maka mereka tidak mau menikahi. Ketika anak yatimnya cantik, maka mereka ingin menikahi. Nah, maka Allah suruh kalau mau menikahi yang cantik silahkan, tapi harus adil. Adil artinya maharnya tadi diberikan sesuai dengan adat kebiasaan. Kebiasaannya misalnya ini keluarga kaya dan cantik jelita 100 juta, nah, jangan hanya diberikan 50 juta karena dia sudah mengurusi anak yatim tersebut, nggak boleh. Dan dari sini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa adat kebiasaan nilai mahar itu di dalam Islam dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilarang. Maka dalam Islam memang tidak ada pembatasan mahar sampai berapa, enggak ada. Sesuai adat saja. Nah, saya diberitahu bahwa adatnya salah satu negara di kota di Indonesia ini maharnya 15 juta. Waktu itu pernikahan Ustadz Mu'in dengan istri yang kedua. Nah, itu dari kota mana saya lupa, Palembang atau mana. Nah, itu katanya adatnya di sana maharnya 15 juta. Kalau kurang dari 15 juta itu dianggap berarti wanita ini sudah kecelakaan sebelum menikah, sudah hubungan intim sebelum menikah. Nah, maka seperti ini nggak ada masalah. Jadi adatnya 10 juta, 15 juta, 100 juta, silahkan aja, nggak ada masalah. Hanya memang Rasul bersabda khairus sidaqi aisaruhu. Sidak atau mahar yang paling baik itu adalah yang paling gampang. Babun fi qaulihi ta'ala wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang dia itu fakir, silahkan makan, yaitu makan dari harta anak yatim yang dia urusi, tapi makannya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan kebutuhannya saja. Tidak boleh melebihi batas. Jadi maksudnya gini, ketika kita mengurusi anak yatim, apakah boleh kita mengambil sebagian dari harta anak yatim tadi untuk makan sehari-hari kita? Boleh dengan syarat dua, ya. Satu, fakiran, dia fakir. Kita fakir. Syarat yang kedua, bil ma'ruf, makanya dengan cara yang baik. Tapi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, nggak boleh. Kita kaya, nggak boleh ngambil dari harta anak yatim tadi. Kamu sudah tercukupi. Lah terus pekerjaan saya sebagai pengurus anak yatim gimana? Itu lillah, nggak boleh ngambil upah dari anak yatim tadi. Karena hukum asal merawat anak yatim itu untuk maslahatnya si yatim, bukan untuk maslahatnya kita. Fadal. عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصرفه إذا كان محتاجا فليأكل منه. Nah, kemudian kalau saya merawat anak yatim dan saya fakir, kemudian saya ngambil harta anak yatim tadi untuk saya makan, apakah wajib saya mengembalikannya di kemudian hari ketika saya mampu? Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada pendapat yang mengatakan harus mengembalikan, ya. Dan ini pendapat dipilih oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu bahwa Sayyidina Umar termasuk orang-orang yang ucapannya itu sangat diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, kalau sudah diizinkan oleh Allah untuk makan, ya berarti sudah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Dan ini yang lebih zahir dari ayat ini tadi. Karena Allah sudah mengizinkan, ya sudah. Kalau sudah diizinkan berarti sudah halal. Kalau sudah halal, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Tapi bisa kita kompromikan, ya. Bahwasanya kalau kita mengalami seperti itu, kemudian setelah kita kaya, sangat mudah kan untuk mengembalikan. Kembalikan saja. Tapi ketika kita sampai mati pun tidak kaya, maka tidak ada keharusan untuk sungguh-sungguh bekerja misalnya supaya bisa mengembalikan harta anak yatim yang sudah kita makan tadi. Toh sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan toh itu sebagai balas jasa dari kita merawat anak yatim. Merawat anak yatim, maka pantas kalau kita mengambil makan dari harta dia, ya. Untuk makan saja kan tidak berkurang banyak. Babun fi qaulihi ta'ala fama lakum fil munafiqina fiyatain. Kenapa kalian itu tentang orang-orang munafik menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengatakan akan boleh membunuh mereka, satu kelompok mengatakan jangan bunuh mereka. Gara-gara orang-orang munafik ini ketika ikut dalam satu perang kemudian mereka mundur balik ke kota Madinah. Nah, maka umat Islam terpecah ketika menyikapi para munafik ini. Betul.
خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا Ya, jadi ayat ini pertanyaan, tapi maksudnya larangan ya. Kenapa kalian tuh terpecah jadi dua tentang orang-orang munafik? Enggak usah terpecah. Karena perpecahan pada kaum muslimin ini al-ikhtilafu bukan rahmah ya. Al-ikhtilafu azab. Adapun al-ikhtilafu rahmah itu pada gambaran tertentu saja. Secara umum al-ikhtilaf adalah azab. Karena perselisihan menyebabkan perpecahan sehingga itu bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtilaf yang tidak menyebabkan perpecahan maka tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang menyebabkan perpecahan seperti ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Babun fi qoulihi ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Orang yang membunuh orang beriman secara sengaja. Ayat 93 dari surat 4. Fadhal. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas yang menyelisih jumhur. Beliau berpendapat bahwa membunuh orang beriman secara sengaja nggak ada kesempatan tobat untuk dia. Nah, pendapat Ibnu Abbas ini selain menyelisih jumhur juga lemah dari dua sisi. Sisi yang pertama, orang syirik saja tobat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik dosanya lebih besar daripada membunuh orang beriman. Kok bisa membunuh orang beriman tidak bisa diterima tobatnya? Kemudian yang kedua, tadi kaidah yang kita sampaikan, la naskha fil akhbar. Tidak ada nasikh mansukh dalam ayat-ayat berita. Nah, surat Al-Furqan ini kan ayat berita ini kan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba. Ini berita semuanya. Maka ketika berita dimansukh ini tidak sesuai dengan kaidah nasikh mansukh yang sudah baku pada ulumul Quran tersebut. Enggak ada sama sekali contohnya ayat berita yang mansukh nih. Karena kalau berita mansukh berarti menunjukkan apa? Beritanya enggak valid tuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala alimun khabir. Tapi kalau aturan nasikh mansukh masuk akal ya. Melihat suatu kondisi maka dikasih hukum begini, kondisinya berubah dikasih hukum yang lain, itu malah menunjukkan kebijaksanaan, bukan menunjukkan ketidakvalidan hukum tersebut. Babun fi qoulihi ta'ala wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama atau as-salama, dua qiraah. Jangan kalian mengucapkan kepada orang yang menyampaikan kepada kalian ucapan salam bahwasanya dia tidak muslim tapi hanya salamnya pura-pura. Hadis 2133. Fadhal. Assalamualaikum. فخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لما ألقى إليكم السلام مسلما. Di situ as-salama pendek atau panjang? Alqa ilaikumus salama pendek atau panjang? Pendek. Pendek sudah benar. Kalau panjang diganti. Ini salah itu. Karena kalimat berikutnya menunjukkan bahwa as-salama di sini pendek. Nah, as-salama kalau dibaca pendek itu artinya as-sulah, damai. Jangan mengatakan kepada orang yang menyampaikan damai kepada kalian bahwa kamu itu tidak beriman. Ini juga dua bacaan ya, boleh dibaca mu'minan, boleh dibaca mu'manan. Lasta mu'manan, kamu enggak dapat aman kamu, akan tetap kami bunuh kamu. Nah, dua qiraah mutawatirah, salam salam dan mu'minan mu'manan. Nah, Ibnu Abbas membaca assalam, yaitu ucapan assalamualaikum.
Nah, maka kalau ayatnya as-salama panjang, kemudian Qira'ah Ibnu Abbas as-salama panjang, nggak ada bedanya. Itu jelas salah tulis dalam naskah tersebut. Termasuk kitab saya yang saya beli, itu naskahnya salah karena dua-duanya as-salama. Merujuk kepada syarah, ternyata bacaan Ibnu Abbas itu yang panjang as-salama, sementara bacaan sebelumnya yang as-salama. Babun fi qaulihi ta'ala, kalam Allah Ta'ala, wa in imra'atun khafat, apabila seorang istri khawatir min ba'liha dari suaminya nusyuzan. Nusyuz. Nusyuz itu dari kata-kata nashiz, yaitu sesuatu yang menonjol ya. Maka maksudnya nusyuz itu adalah tarafu, ya, menganggap dia lebih tinggi daripada istrinya sehingga sudah tidak mau lagi sama istrinya. Nah, maka nusyuz itu ya kalau diartikan gampangnya ke apa? Tidak harmonisan atau ketidaksenangan ya, ketidaksenangan, karohatan, kebencian seorang suami kepada istri. Kalau dari istri nusyuz itu maksudnya ketidaktaatan ya. Jadi nusyuz dari suami ketidaksenangan, nusyuz dari istri ketidaktaatan. Au i'radun atau perpalingan, ya, suaminya berpaling dari istrinya sudah tidak senang lagi. Fadhal. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل وإن امرأة خافت بعدها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها. Ini kalimat la yastaksir ini saya cari syarahnya kok enggak ada yang mensyarah ya. Fala'allahu, maka barangkali suami tadi alla yastaksir, bahwa dia sudah tidak mencari yang banyak minha dari istrinya. Bisa jadi maksudnya dia sudah tidak butuh lagi sama istrinya ya, tidak mencari banyak, mungkin misalnya banyak hubungan intim atau banyak anak dan sebagainya. Artinya ini wanita sudah tua, sehingga untuk hubungan intim juga sudah tidak seperti yang muda. Demikian juga untuk buat anak juga sudah tidak produksi lagi. Itu yang saya paham dari la yastaksir. Betul. وتكون لها صحبة وولد. Laha suhbatun, maksudnya sudah lama dia menemani suami tadi, sudah lama menjadi istri. Wa waladun, sudah punya anak-anak dari suami tadi. وأن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني. Anta, engkau suami, fi hilin, halal, min sya'ni, dari urusanku. Maksudnya kamu sudah tidak wajib lagi untuk memberikan jatah kepada saya. Jadi ada seorang wanita tua khawatir akan dicerai oleh suaminya, maka dia mengadakan sulh atau perdamaian sama suaminya. Caranya dia menggugurkan kewajiban suaminya terhadap dirinya. Kalau misalnya istrinya dua, udah jatah bermalam saya nggak usah dipakai ya, saya kasihkan kepada istri yang lebih muda, sehingga setiap malam ini suami sama istri yang muda dan istri tuanya ngalah. Seperti ini boleh. Dan Allah memuji seperti itu. Allah katakan wasulhu khair, damai lebih baik daripada tidak damai. Dengan kata lain, damai lebih baik daripada cerai. Suratul Maidah, babun fi qaulihi ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka apapun yang ajaran baru setelah turun ayat ini, maka tidak kita terima karena agama sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. قل في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت ما